intinya kalau misalnya kita mencari jarak, kita harus menentukan dulu garis yang tegak lurus terhadap garis ataupun bidang yang dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Niki Dwi Puspaningtyas dalam channel YouTube Kuliah Teknokrat. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang geometri ruang. Nah, baiklah, tujuan pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa dapat menentukan jarak dari titik ke garis dan mahasiswa dapat menentukan jarak dari titik ke bidang. Baik, kita mulai dengan definisi jarak. Nah, apa itu jarak secara geometris? Jarak antara dua buah bangun geometri adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Nah, jadi ingat kata kuncinya adalah garis penghubung terpendek. Sekarang kita lihat contoh gambar berikut. Diketahui kita memiliki dua buah bidang geometri. Nah, di mana dua bidang ini bentuknya tidak beraturan ya. Jadi kita dapat membentuk beberapa garis yang menghubungkan antara dua bidang ini. Ada beberapa garis sebagai contoh. Salah satu garisnya adalah garis dari titik A ke titik B, juga dari titik G1 ke titik G2. Nah, ingat karena definisi tadi adalah jarak merupakan garis terpendek, artinya kita lihat di sini yang terpendek yang mana. Nah, sangat jelas dapat kita lihat bahwa garis terpendeknya itu adalah garis AB. Nah, maka jarak antara dua bangun ini adalah AB, sepanjang garis AB. Nah, sekarang kita perhatikan jarak dari titik ke garis. Ini secara umum, misalkan kita memiliki sebuah titik P dan memiliki garis G. Ya, ingat kembali bahwa titik disimbolkan dengan huruf kapital dan garis disimbolkan dengan huruf kecil. Oke, jadi kita memiliki titik P dan memiliki garis G. Kita akan mencari jarak dari titik P ke garis G. Nah, perhatikan jarak antara titik ke garis adalah panjang garis terpendek yang menghubungkannya. Nah, garis terpendek yang terbentuk adalah garis yang ditarik tegak lurus dari garis ke titik atau dari titik ke garis. Nah, perhatikan dari titik P ke garis G dapat kita tarik beberapa garis. Sebagai contoh di sini ada garis PP1, PP2, dan PP3. Nah, kita lihat antara PP1, PP2, dan PP3 yang tegak lurus dengan garis G adalah PP1. Nah, oleh karena itu jarak antara titik P ke garis G adalah PP1 karena ingat tadi haruslah garis terpendek dan syaratnya harus tegak lurus. Nah, jadi konsep dasar ini yang akan kita gunakan dalam pembelajaran di video ini. Intinya, kalau misalnya kita mencari jarak, kita harus menentukan dulu garis yang tegak lurus terhadap garis ataupun bidang yang dituju. Bisa dipahami ya? Baik, kalau sudah bisa dipahami, kita langsung saja bahas contoh soalnya. Baik, kita mulai ke contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik G ke garis BE adalah berapa? Nah, kita lihat gambar kubusnya. Telah diilustrasikan gambar kubus ABCDEFGH. Kalian ingat kembali bahwa penamaan titik sudutnya harus dengan huruf kapital dan berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, karena itu adalah ketentuan umumnya. Baik, kita lihat panjang rusuknya adalah 6 dan akan kita cari jarak dari titik G ke garis BE. Nah, kita lihat dulu di sini. Perhatikan, ini adalah titik G, kita akan mencari jaraknya ke garis BE. Maka kita buat garis bantu di sini antara titik E dan titik B, ya, sehingga didapatkan sebuah garis. Kemudian kita hubungkan sebuah garis tegak lurus dari G ke garis BE. Nah, maka misalkan kita buat garis seperti ini dan ingat ini tegak lurus ya. Kemudian kita selanjutnya namakan titik ini misalkan dengan titik X. Baik, nah untuk mempermudahnya maka dapat kita buat sebuah bangun bantuan gitu ya. Nah di sini
Yang paling mudah kita menggunakan bentuk segitiga. Baik, perhatikan. Nah, sekarang coba perhatikan segitiga BGE. Ya, segitiga BGE merupakan segitiga yang digunakan untuk membantu menemukan jarak antara titik G ke garis BE. Jadi, kita lihat sisi-sisinya adalah BE, BG, dan EG. Perhatikan bahwa BE ini merupakan diagonal bidang dari sisi suatu kubus. Begitu juga BG dan juga EG. Nah, oleh karena itu, misal kita perhatikan segitiga yang depan, misal saya ambil di sini adalah segitiga ABE. Oke, saya gambar di sini suatu segitiga siku-siku ABE. Nah, diketahui panjang rusuknya adalah 6 tadi, maka AB sama dengan 6 dan AE juga sama dengan 6. Di sini kita ingin mencari panjang BE-nya terlebih dahulu ya. Jadi, panjang BE-nya itu adalah, dikarenakan segitiga ini suatu segitiga siku-siku, maka bisa kita langsung saja terapkan teorema Pythagoras. Jadi, BE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi, 6 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Ya, maka ini sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah 6 kuadrat 36. Maka hasilnya sama dengan 72. Nah, maka BE adalah, kita ketahui apabila BE kuadrat sama dengan 72, maka BE sama dengan positif akar 72 atau negatif akar 72 ya. Namun karena di sini konteksnya adalah panjang, maka panjang tidak mungkin negatif. Jadi yang kita pakai di sini adalah positifnya. Jadi positif akar 72 atau positifnya tidak usah kita tulis, akar 72. Nah, perhatikan kita akan menyederhanakan akar 72, maka kita harus mencoba mengubah akar 72 ini menjadi perkalian antara dua buah bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat sempurna. Jadi bilangan kuadrat sempurna terdekat adalah 36. Jadi kita mengubahnya menjadi akar 36 dikali 2. Maka ini juga dapat kita ubah menjadi 6 akar 2. Nah, jadi diagonal bidang dari suatu kubus ini yang memiliki rusuk 6 adalah 6 akar 2. Nah, nanti lebih lanjut, rumus ini dapat digeneralisir. Jadi kalau memiliki sebuah kubus memiliki rusuk A, maka panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2. Nah, nanti bisa kalian buktikan juga bahwa panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Baik, selanjutnya setelah kita temukan bahwa BE sama dengan 6 akar 2, maka selanjutnya kita akan mencari panjang dari GX, di mana itu adalah jarak yang kita cari dari awal tadi ya. Maka saya akan coba membuat sebuah segitiga lagi di sini. Baik, saya membuat segitiga EBG. Ya, jadi segitiga yang dalam tadi saya konstruk keluar, di mana di sini memiliki tingginya itu adalah GX ya, dengan siku-siku GX-nya siku-siku dengan BE. Nah, setelah kita ketahui bahwa panjang BE sama dengan panjang EG sama dengan panjang BG, yaitu 6 akar 2, maka bisa kita lihat di sini, kita tuliskan di sini 6 akar 2. Kemudian kita lihat BX. BX itu karena dia berbentuk segitiga sama sisi. Jadi kalau segitiga sama sisi atau sama kaki memiliki panjang kaki yang sama, artinya garis baginya atau garis tingginya itu akan membagi sisi di bawahnya itu sama besar. Nah, artinya di sini EX sama dengan XB. Berarti EX sama dengan XB sama dengan setengah dari 6 akar 2. Sama dengan 3 akar 2. Nah, berarti kita bisa saja langsung saja mencari bahwa GX itu merupakan tinggi dari segitiga di mana sisi miringnya sama dengan 6 akar 2 dan alasnya sama dengan 3 akar 2. Jadi kita melihat sebagian dari segitiga GBX ya. Jadi bisa kita rumuskan menggunakan teorema Pythagoras bahwa GX kuadrat
sama dengan BG kuadrat, sisi miring kuadrat, dikurang dengan sisi alas kuadratnya ya. Jadi XB kuadrat. Baik, di sini BG kuadratnya sama dengan 6 akar 2 kuadrat dikurang dengan 3 akar 2 kuadrat. Nah, sekarang kita akan mengkuadratkan masing-masing dari sisinya. 6 akar 2 kita kuadratkan, berarti 6 dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan akar 2 dikuadratkan ya. 6 kuadrat sama dengan 36, akar 2 kuadrat sama dengan 2. Jadi 6 akar 2 kuadrat sama dengan 36 dikali 2 sama dengan 72. Baik, kita tulis di sini 72. Selanjutnya 3 akar 2 kuadrat sama dengan 9 dikali 2 sama dengan 18. Nah, artinya panjang GX ini adalah akar dari 72 dikurangi 18 ya. Berarti berapa 72 dikurangi 18? Ya, betul. Sama dengan 54 ya. 54, berarti ini ada akarnya. Akar 54. Baik, kita akan menyederhanakan bentuk akar dari 54. Berarti kita buat perkalian antara kuadrat sempurna dengan bilangan yang bukan merupakan kuadrat sempurna. Jadi, dapat kita buat 54 ini sebagai 9. Oke, sebentar. Sebagai 9 kita kali 6 ya. Oke, maka 9 kali 6 bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 6. Nah, maka artinya jarak dari titik G ke garis BE adalah 3 akar 6 cm. Baik, sekarang kita ke soal kedua. Saya bacakan dulu soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan garis GC, maka tentukan jarak antara titik C ke bidang BPD. Nah, perhatikan bahwa tadi di soal pertama, itu adalah yang dicari jarak antara titik ke garis. Sekarang yang dicari adalah jarak antara titik ke bidang, ya. Nah, sama konsepnya dengan sebelumnya. Yang penting kita harus menemukan garis yang tegak lurus antara suatu titik dengan garis yang terletak pada bidang. Ya, baik. Langsung saja kita lihat soalnya bahwa titik P terletak pada pertengahan garis GC. Maka kita dapat gambar di sini. Oke, saya coba gambar. Titik P berada di pertengahan GC, berarti kira-kira di sini titik P-nya. Kemudian kita lihat di situ juga diketahui ada bidang BPD. Nah, maka kita gambar bidang BPD di sini. Oke. Nah, kita akan mencari jarak antara titik C ke bidang BPD ya. Oleh karena itu, kita identifikasi dulu segitiga BPD ini adalah segitiga apa. Dapat kita lihat bahwa BP panjangnya sama dengan DP. Oleh karena itu, segitiga BPD merupakan segitiga sama kaki. Ya. Baik, karena ini segitiga sama kaki, dapat langsung saja kita tarik sebuah garis yang merupakan garis tinggi. Garis tersebut dari titik P dan tegak lurus terhadap alasnya, alas BD, ya. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari titik C ke garis tinggi. Nah, misalkan di sini kita namakan ini adalah titik O ya. Jadi kita tarik garis dari titik C ke titik O, di mana ini tegak lurus. Nah, kita beri nama di sini titik Q. Nah, jadi yang akan kita cari nanti adalah panjang CQ, ya, panjang dari CQ ini, di mana panjang CQ itu merupakan jarak antara titik C ke bidang tersebut, ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita buat suatu segitiga di sini, kita menghubungkan O dengan C sehingga terbentuk segitiga OCP. Misal saya tarik di sini segitiga OCP. Perhatikan bahwa segitiga OCP merupakan segitiga siku-siku ya. Merupakan segitiga siku-siku di titik C. Berarti ini O, C, dan P. Nah,
Kita ingat rumus untuk mencari luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, yang dinamakan dengan tinggi ini adalah garis yang tegak lurus terhadap alas. Jadi, suatu segitiga dapat memiliki lebih dari satu alas dan lebih dari satu tinggi. Karena alasnya dia bisa jadi tiga sisi, bisa jadi memiliki tiga alas dan memiliki tiga garis tinggi. Gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama, dari sudut pandang alasnya adalah OC, berarti luasnya itu adalah setengah dikali OC dikali tingginya CP. Ya, bisa juga perhatikan di sini karena QC tadi kita ketahui merupakan juga garis tinggi yang merupakan tegak lurus dengan OP, maka bisa kita tulis juga luasnya itu setengah dikali OP dikali QC. Ya, itu juga merupakan luas dari segitiga. Baik, sehingga dapat kita tulis rumus luas segitiga yang pertama sama dengan luas segitiga yang kedua, maka setengah dikali OC dikali CP sama dengan setengah dikali OP dikali dengan QC. Nah, ingat lagi tadi yang akan kita cari di sini adalah QC-nya ya. Oleh karena itu, kita harus menentukan dulu berapa besar atau berapa nilai dari OC, CP, dan OP. Nah, kalau kita perhatikan di persamaan ini, kedua ruas memiliki setengah, maka bisa kita cancel kedua setengahnya ini, kita eliminasi. Ya, karena bernilai sama. Kedua ruas kita kalikan dengan 2 gitu ya, sehingga menghasilkan 1. Kemudian kita cari OC. Baik, OC di sini merupakan setengah dari diagonal bidang kubus. Ya, kita lihat OC adalah setengah dari AC. OC merupakan setengah dari AC, artinya AC itu adalah diagonal bidangnya. Nah, seperti yang telah kita bahas pada soal pertama, tadi dapat kita generalisasikan bahwa apabila sebuah kubus memiliki rusuk A, dapat kita pastikan bahwa diagonal bidangnya adalah A akar 2, gitu ya. Maka, dalam kasus ini, karena panjang rusuknya adalah 10 cm, maka diagonal bidangnya adalah 10 akar 2 cm. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa AC sama dengan 10 akar 2, berarti OC sama dengan setengahnya. Setengah dari 10 akar 2 adalah 5 akar 2. Ya, bisa langsung kita tulis di sini OC-nya sama dengan 5 akar 2 dikali dengan dikali dengan CP. Nah, CP-nya sendiri di sini adalah setengah dari rusuk. Karena rusuknya adalah 10, maka setengahnya sama dengan 5. Oke, selanjutnya adalah OP. Nah, perhatikan ini yang agak sedikit perlu kita hitung. Jadi OP ini adalah tinggi dari segitiga BPD ya. Oleh karena itu, di sini kita harus perhatikan ada beberapa yang harus kita cari nih di sini. Nah, misal kita buat di sini sebuah segitiga BOP ya. Saya buat seperti ini. Siku-siku di sini ini O, ini B, ini P ya. Baik, diketahui bahwa BO itu adalah setengah dari BD, artinya sama dengan setengah dari diagonal bidang. Bisa langsung kita tulis di sini sama dengan 5 akar 2. Nah, sedangkan BP, nah perhatikan di sini BP adalah sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku merupakan sisi miringnya dari siku-siku dengan alasnya BC dan tingginya itu adalah PC gitu ya. Nah, maka mungkin bisa bisa kita tuliskan di sini. Kita buat suatu segitiga. Ini B, ini C, ini P. Ya, diketahui bahwa BC-nya tadi adalah 10 dan PC-nya itu adalah 5 ya. Kita mencari BP. Nah, maka BP ini bisa langsung saja kita cari menggunakan rumus Pitagoras, yaitu 10 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat ya. BP kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Artinya, BP sama dengan akar dari 10 kuadrat
100, dan 5 kuadrat sama dengan 25, 100 ditambah 25, 125. Ya, akar dari 125 sendiri adalah 25 dikali dengan 5 ya. Bisa kita sederhanakan 25 kali 5 sama dengan 5 akar 5. Nah, jadi panjang BP di sini adalah 5 akar 5. Oke, saya tulis di sini ya, 5 akar 5. Nah, baik. Selanjutnya yang ditanya itu adalah OP atau PO ya, karena kita mau mencari luas segitiga tadi, maka kita lihat di sini kita sudah memiliki segitiga OBP, sudah diketahui BP-nya 5 akar 5, diketahui OB-nya itu sama dengan 5 akar 2. Nah, dapat kita cari di sini bahwa OP adalah akar dari 5 akar 5 kuadrat ditambah, oke saya tulis ke bawah ya, 5 akar 2 kuadrat. Nah, berarti di sini 5 akar 5 kuadrat, karena di sini adalah garis miring, berarti ini dikurang ya. Berarti 5 akar 5 kuadrat itu sama dengan 125, sedangkan 5 akar 2 kuadrat itu sama dengan 50. Berarti OP itu adalah, oke ini saya coret aja, OP-nya itu adalah akar 75 ya. Akar 75, berarti akar 75 itu adalah 25 dikali 3, akar 25 kali 3 sama dengan 5 akar 3. Nah baik, berarti kita memiliki OP sama dengan 5 akar 3. Bisa langsung kita tulis di sini 5 akar 3 dikali dengan QC. Baik, setelah kita mengeliminasi 5 di kedua ruas, maka dapat kita, selanjutnya kita cari nilai QC-nya, maka QC sama dengan 5 akar 2 dibagi dengan akar 3. Ya, 5 akar 2 dibagi akar 3, bentuknya belum rasional, maka kita rasionalkan dengan kita kalikan akar 3 per akar 3. Ya. Baik, 5 akar 2 dikali dengan akar 3 sama dengan 5 akar 6. Kemudian di bagian penyebutnya, akar 3 dikalikan akar 3 sama dengan 3. Nah, maka bentuk dari jawaban ini bisa kita tuliskan sebagai 5 per 3 akar 6 cm. Nah, jadi jarak antara titik C ke bidang BPD itu sama dengan 5 per 3 akar 6 cm. Baiklah, dua contoh soal tadi semoga dapat merepresentasikan materi kita hari ini, di mana kita telah mempelajari bagaimana cara mencari jarak antara titik ke garis dan juga mencari jarak antara titik ke bidang. Nah, pada video berikutnya, saya akan menyampaikan bagaimana cara mencari sudut yang dibentuk antara garis dengan garis dengan bidang, ataupun bidang dengan bidang. Ya, terima kasih semuanya untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate